Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta tanaman, sahabat pecinta anggrek, jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Di video kali ini saya akan mereview salah satu tanaman anggrek saya. Namun sebelumnya, bila sahabat berkenan memberikan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan apabila bermanfaat, silahkan untuk di-share. Sahabat pecinta anggrek, yuk kita pilih-pilih mana yang mau direview tanaman saya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang anggrek antenatum. Anggrek antenatum ini salah satu anggrek yang berasal dari Papua. Kemudian anggrek ini tumbuh dan berkembang banyak di daerah-daerah antara lain Papua Nugini, Maluku, bahkan ada juga di Australia. Kemudian di Indonesia, anggrek ini berasal dari Papua atau Papua Nugini dan Maluku, tepatnya Maluku Tenggara Barat, yaitu dari Kepulauan Aru. Sahabat dan pecinta anggrek, kita lanjutkan untuk kebutuhan cahaya dari tanaman anggrek ini. Anggrek ini suka di daerah yang agak panas. Jadi sebaiknya apabila teman-teman dan sahabat memiliki anggrek ini, taruhlah di tempat yang banyak kena sinar matahari. Kebutuhan cahaya yang dibutuhkan yaitu antara 50-70%. Bahkan 100% pun dia tahan. Hanya saja kalau 100% nanti daunnya jadi gosong, daunnya jadi kuning-kuning. Ini anggrek saya letakkan di teras atau bahasa Jawanya di telitian ya. Ini dengan dia mendapat cahaya matahari dari jam 7 sampai jam 11-an. Kira-kira hampir 40-50% dia dapat sinar matahari langsung. Kemudian anggrek ini mampu bertahan hidup dari permukaan air laut, yaitu dari 150 meter hingga 1200 meter dari permukaan laut. Dengan kata lain, anggrek ini mampu hidup di dataran rendah dan dataran tinggi. Kemudian ciri-ciri lain atau keindahan dari anggrek ini yaitu anggrek ini memiliki bunga yang cantik. Dia memiliki dua varian bunga, yaitu satu anggrek antenatum dengan bunga tanduk pendek. Kebetulan saya juga punya yang tanduk panjang, lagi sebentar kita cari. Dan varian bunga tanduk panjang. Ini yang tanduknya panjang. Ini yang tanduknya pendek. Teman-teman bisa dicek ya untuk tanduk pendek. Sekalian mumpung ada ini pas lagi berbunga. Ini yang tanduk pendek, kita ukur. Sebentar. Ini dari pulpen saya yang merah itu hanya sebatas warna merah ya tanduknya ya. Kemudian ini yang tanduk panjang, tuh melebihi dari warna merah. Bentuknya sama, hanya di tanduknya saja yang agak panjang seperti itu. Ini belum berbunga maksimal, belum mekar maksimal, ini baru mulai mekar. Nanti kalau sudah maksimal dia akan semakin panjang. Kalau ini sudah maksimal karena udah lama tuh semua udah berbunga dalam satu rangkaian, satu
Nih, hampir bunganya sudah mekar semua ini dalam satu tangkai. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Untuk anggrek ini memiliki aroma yang wangi, harum. Semakin dia kena panas semakin harum. Aromanya wangi-wangi apa ya? Wangi-wangi enak pokoknya, wangi lembut. Enggak lembut banget sih, ini lumayan tajam tapi enak banget aromanya, seger. Kemudian anggrek ini juga memiliki plen yang agak pendek. Jadi plennya enggak panjang kayak dendro-dendro yang lain. Ini plennya pendek, kira-kira antara 40 sampai 50 cm ini. Ini yang paling panjang 50 sampai 40 cm. Jadi enggak panjang. Kemudian dia juga punya keunikan, setiap tumbuh anakan dia numbuhnya dari bawah, dari samping-samping ini. Jadi suka merumpun lah istilahnya ini, dari samping-samping. Dia tidak pernah menumbuhkan anakan dari keki dari plannya, dari atas plan tuh enggak. Selama ini saya belum pernah melihat Antenatum menumbuhkan anakan dari plan. Ini apa? Oh, ini calon spek. Gitu ya sahabat. Jadi Antenatum tidak pernah menumbuhkan anakan dari plan. Jadi dia selalu menumbuhkan anakan dari bawah. Jadi cepat sekali membentuk rumpun. Kemudian kebutuhan kita lanjutkan untuk kebutuhan media tanam. Dia suka media tanam yang poros. Dia tidak suka yang becek. Karena kalau terlalu basah maka akan mudah busuk. Dia lebih suka itu agak kering. Lebih baik kekeringan daripada terlalu banyak air. Kemudian anggrek ini termasuk anggrek yang dalam berbunga tidak mengenal musim. Jadi dia kalau sudah dewasa, sehat, berbunga ya udah berbunga terus. Jadi tidak pernah mengenal musim. Jadi anggrek-anggrek saya yang di sini, kalau yang lain nggak berbunga, kadang-kadang karena spesies itu biasanya kan selalu musiman berbunganya, tapi khusus Antenatum ini dia hayu aja, kapanpun dia selalu berbunga. Jadi kalau anggrek saya nggak ada yang berbunga, yang saya pastikan hanya Antenatum yang selalu berbunga. Kemudian anggrek ini juga dalam waktu penyiraman, kebutuhan air atau penyiraman, kalau saya untuk penyiraman karena sesuai dan karakternya dia suka yang panas dan tidak suka becek, maka saya nyiramnya kalau hujan otomatis buang-buang waktu kalau saya siram, jadi nggak saya siram. Kemudian kalau lagi di musim kemarau, saya lihat karena musim kemarau ini kan metannya poros, media tanahnya poros, jadi nggak ada air-air yang tergenang, jadi airnya mudah hilang, sehingga saya siram setiap hari, sehari sekali di musim kemarau dengan waktu penyiraman pagi sebelum jam 9, jadi paling siang jam 9. Kemudian kalau sore mulai saya siram dari jam setengah 4 itu sampai sempatnya saya, kadang-kadang malam, kadang-kadang sebelum tidur. Yang penting kalau sore itu saya nyiramnya saya mulai dari jam 4 atau setengah 4 paling tidak, itu saya siram. Jadi sekali lagi untuk penyiraman disesuaikan keadaan metan atau media tanam. Kemudian waktu penyiraman pagi sebelum jam 9, sore dimulai dari jam 4 sampai sesempatnya, sebelum tidur juga boleh. Kemudian kita lanjutkan untuk pemupukan. Anggrek ini saya pupuk, khususnya punya saya pupuk hanya dengan menggunakan cucian air beras. Cucian air beras itu saya gunakan sebagai pupuk dan juga sebagai waktu nyiram. Jadi kalau
Walaupun saya punya air cucian beras, karena musimnya lagi hujan, ya itu nggak saya siramkan karena sudah basah. Jadi sekalian untuk menyiram, sekalian untuk menggunakan sebagai pupuk cucian air beras itu. Kemudian kalau pupuk-pupuk kimia saya jarang sekali. Kalau menurut para pakar sih bisa juga seminggu 2 kali atau seminggu sekali, tapi yang saya lakukan saya hampir tidak pernah. Saya kalaupun memupuk, saya menggunakan, kalau tidak ada air cucian beras, saya juga menggunakan pupuk organik cair. Pupuk organik cair itu saya berikan 2 minggu sekali. Sahabat dan teman pecinta anggrek, saya sangat senang dengan anggrek ini karena mudah rawatannya. Bagi teman-teman yang belum memiliki, silahkan kalau mau membeli, silahkan kalau mau menanam dan merawat. Anggrek ini gampang, selain cantik dan gampang perawatannya. Intinya, kata kuncinya yang penting dia dapat sinar matahari cukup. Yaitu tadi sudah saya jelaskan antara 50-70%. Dia dapat air atau dia disiram walaupun berkala dengan media tanam yang tidak mudah menyerap air. Kemudian yang lebih penting lagi, dia juga wajib dapat angin, wajib dapat udara segar atau angin. Ini saya telah letakkan di teras, pas banget. Di teras itu kan full angin. Jadi kalau pas musim hujan juga dia kena cipratan air hujan. Kalau angin ya pasti sudah dapat, dan sinar matahari pun dia pas banget dapat sinar matahari pagi. Sahabat dan pecinta anggrek, itulah review kita hari ini, review kita di video ini. Tentunya sana sini banyak tutur kata dan kesalah ucap saya mohon maaf. Yang jelas saya tetap belajar. Saya sambil menanam anggrek, sambil pelihara anggrek, tapi juga saya jadikan bahan belajar bagi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.